Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai linear programming metodografik yang akan dibawakan oleh mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang pertama ada Putri Aulia, yang kedua ada kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan linear programming. Linear programming adalah teknik optimasi matematis yang digunakan untuk menemukan nilai optimal dari suatu fungsi tujuan yang bersifat linear. Dengan mempertimbangkan sejumlah kendala yang juga dinyatakan dalam bentuk linear. Linear programming juga sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, manajemen, teknik, dan operasi penelitian untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan tertentu, seperti keuntungan, biaya, atau efisiensi sumber daya. Formulasi dari linear programming yang pertama, menetapkan atau mendefinisikan variabel keputusan. Yang kedua, fungsi tujuan. Fungsi tujuan yaitu membuat fungsi tujuan dapat berbentuk maksimum atau Zmax dan minimum atau Zmin. Yang ketiga, fungsi kendala. Fungsi kendala, kita menentukan sumber atau faktor kendala dapat berbentuk kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau sama dengan. Penyelesaian masalah linear programming. Penyelesaian masalah linear programming dibagi menjadi dua metode. Metode yang pertama yaitu metode grafik, metode yang kedua yaitu metode simplex. Yang dimana pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode grafik. Adapun pengambilan keputusan, kita harus menentukan solusi. Untuk contoh soalnya, PT Jaringan Sumber Daya akan memproduksi dua jenis produk, yaitu produk Golden Seaweed dan produk Brownie Seaweed. Untuk memproduksi keduanya diperlukan bahan baku A, bahan baku B, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan bahan baku A adalah 8 kg per hari, bahan baku B 60 kg per hari, dan tenaga kerja 30 jam per hari. Kebutuhan per hari setiap unit produk akan bahan baku jam tenaga kerja adalah sebagai berikut. Bahan baku A pada Golden Seaweed yaitu 2, Brownie Seaweed yaitu 6, dan maksimum penyediaan bahan baku A yaitu 80 kg. Untuk bahan baku B pada produk Golden Seaweed yaitu 1, Brownie Seaweed yaitu 4, dan maksimum penyediaan bahan baku B yaitu 60 kg. Untuk tenaga kerja yang digunakan pada produk Golden Seaweed yaitu 2, pada produk Brownie Seaweed yaitu 3, dan maksimum penyediaan pada tenaga kerja yaitu 40 jam. Kedua jenis produk tersebut memberikan sumbangan keuntungan sebesar 500.000 untuk produk Golden Seaweed dan 300.000 untuk produk Brownie Seaweed. Pertanyaannya, berapa jumlah unit setiap produk yang akan diproduksi dalam setiap hari?
Untuk penyelesaian dari soal tersebut kita menentukan formulasinya, yang dimana formulasinya yaitu kita terlebih dahulu mengetahui apa sih variabel keputusannya. Jadi variabel keputusan pada soal berikut yang dimana X1 sama dengan jumlah produksi golden seed, X2 sama dengan jumlah produk brownie seed, dan fungsi tujuannya dapat dituliskan dalam bentuk matematis yaitu Z max sama dengan 500 X1 ditambah 300 X2. Adapun fungsi kendalanya dari soal yang telah kita lihat sebelumnya, ada 4 kendala. Yang pertama, 2x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 80. Kendala yang kedua yaitu x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 60. Kendala yang ketiga, 2x1 ditambah 3x2 kurang dari 30. Dan kendala yang keempat yaitu x1 lebih dari sama dengan 0 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita masuk pada penyelesaian masalahnya. Untuk kendala pertama, 2x1 ditambah 6x2 sama dengan 80. Jika x1-nya sama dengan 0, maka 2 dikali 0, yang dimana 0 sama dengan x1 ditambah 6x2 sama dengan 80. 2 dikali 0 hasilnya 0, ditambah 6x2 sama dengan 80. x2 sama dengan 80 dibagi 6, hasilnya 13,33. Dan jika x2-nya sama dengan 0, maka 2x1 ditambah 6 dikali 0, yang dimana 0 sama dengan x2 sama dengan 80, 2x1 sama dengan 80, x1 sama dengan 80 dibagi 2 sama dengan 40. Penyelesaian kendala yang kedua yaitu x1 ditambah 4x2 sama dengan 60. Jika x1 sama dengan 0, maka x1-nya yaitu 0 ditambah 4x2 sama dengan 60. 4x2 sama dengan 60. x2 sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15. Dan jika x2-nya sama dengan 0, maka x1 ditambah 4 dikali 0, yang dimana 0 tersebut merupakan x2 sama dengan 60. Jadi x1 ditambah 4 kali 0, 4 kali 0 hasilnya 0 sama dengan 60. x1 sama dengan 60. Untuk penyelesaian masalah kendala ketiga yaitu 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 30. Jika x1 sama dengan 0, maka 2 dikali 0, di mana 0 merupakan x1 ditambah 3x2 sama dengan 30. 3x2 sama dengan 30. x2 sama dengan 30 dibagi dengan 3, hasilnya 10. Dan jika x2 sama dengan 0, maka 2x1 ditambah 3 kali 0, yang dimana 0 tersebut merupakan x2 sama dengan 30, 2x1 sama dengan 30, x1 sama dengan 30 dibagi 2, hasilnya 15. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian masalah x1 yaitu
2x1 ditambah 6x2 sama dengan 80, x1-nya yaitu 40, dan x2-nya yaitu 13,33. Dan penyelesaian untuk kendala x2 yaitu x1 ditambah 4x2 sama dengan 60, yang dimana x1-nya yaitu 60 dan x2-nya yaitu 15. Dan penyelesaian masalah untuk kendala ketiga yaitu 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 30, yang dimana x1-nya yaitu 15 dan x2-nya yaitu 10. Kemudian kita lihat pada grafiknya. Pada kendala 1, kita dapat melihat garis pada 2x ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 80. Garis kendala yang pertama yaitu berwarna kuning. Dan untuk kendala x2 yaitu x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 60, yaitu pada garis yang berwarna orange. Dan untuk kendala yang ketiga, 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 30, dapat kita lihat pada garis yang berwarna pink. Untuk menentukan titik potongnya, kita melakukan eliminasi dan substitusi. Untuk eliminasi kendala pertama dan kendala kedua, yang dimana kendala pertama yaitu 2x1 ditambah 6x2 sama dengan 80, dan kendala yang kedua yaitu x1 ditambah 4x2 sama dengan 60. 2x1 dikurang dengan x1 hasilnya 1x, tapi kita tidak menuliskannya. 6x2 dikurang 4x2 hasilnya minus 2x2. 80 dikurang 60 hasilnya minus 40, jadi x2 sama dengan 40. Untuk substitusi kendala pertama, untuk substitusi kendala kedua, yang dimana kendala kedua yaitu x1 ditambah 4x2 sama dengan 60. x1 ditambah 4 dikali 10, yang dimana 10 merupakan x2 sama dengan 60, x ditambah 1 sama dengan 40, 4 dikali 10 hasilnya 40 sama dengan 60, x1 sama dengan 60 dikurang 40 yaitu 20. Jadi untuk titik potongnya x1 sama dengan 20 dan x2 nya yaitu 10. Kemudian penyelesaian masalahnya. Adapun fungsi tujuan pada titik daerah visible dapat kita tuliskan dalam bentuk matematis, yaitu Z max sama dengan 500x1 ditambah 300x2, di mana titik 0,0 yaitu Z sama dengan 500 dikali 0 ditambah 300 dikali 0, yang dimana 500 dikali 0 itu hasilnya 0 ditambah 300 dikali 0 hasilnya 0, jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Untuk titik 0,10 dapat kita tuliskan Z sama dengan 500 dikali 0
ditambah 300 dikali 10, yang dimana 500 dikali 0 hasilnya 0, ditambah 300 dikali 10 hasilnya 3000. Jadi 0 ditambah 3000 sama dengan 3000. Pada titik 15,0 dapat kita tuliskan Z sama dengan 500 dikali 15, yaitu 7500, ditambah 300 dikali 0 hasilnya 0. Jadi 7500 ditambah 0 sama dengan 7500. Dan pada titik 20,10 dapat kita tuliskan Z sama dengan 500 dikali 20 ditambah 300 dikali 10, yang dimana 500 dikali 20 hasilnya 10.000, ditambah 300 dikali 10 hasilnya 3.000. Jadi 10.000 ditambah 3.000 hasilnya yaitu 13.000. Jadi produk yang harus diproduksi setiap hari untuk memaksimalkan keuntungan Golden Seaweed yaitu 20 unit dan Brownies Seaweed 10 unit dengan keuntungan maksimum sebesar 13.000 per hari. Titik ini memberikan keuntungan maksimum sehingga kita menandainya sebagai solusi optimalnya. Kali ini kita akan menjelaskan cara mengerjakan soal linear programming dengan menggunakan aplikasi POM for Windows. Sebelum kita memindahkan soal ke POM from Windows, kita menentukan terlebih dahulu fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Pada soal ini, fungsi tujuannya yaitu set max sama dengan 500x1 tambah 300x2, dan fungsi kendalanya yaitu kendala 1 2x1 tambah 6x2 lebih kecil sama dengan 80, kendala 2 x1 tambah 4x2 lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan 60, kendala 3 2x1 tambah 3x2 lebih kecil sama dengan 30. Selanjutnya kita buka aplikasi POM from Windows. Setelah itu tekan modul, lalu pilih linear programming. Kemudian tekan file, lalu pilih new. Akan muncul seperti ini. Pada bagian title kita beri keterangan, contohnya PT Jaringan Sumber Jaya. Lalu di bagian number of constraints tekan sampai nomor 3. Di bagian objektif kita pilih maximize. Setelah itu tekan OK. Akan muncul tabel. Maximize-nya adalah fungsi tujuan, jadi kita isi variabel x1 dengan 500 dan variabel x2 dengan 300. Constraint satunya kita ganti dengan kendala 1, begitupun di bawahnya kita ganti dengan kendala 2 dan yang terakhir kendala 3. Pada bagian kendala 1, variabel x1 kita isi dengan 2 dan x2 itu 6. Variabel ini kita bisa ganti dengan lebih besar atau lebih kecil sama dengan. Dan pada variabel RHS kita isi 80. Lalu kendala 2 kita isi x1 itu 1 dan x2 itu 4, lebih kecil dari 60. Dan yang terakhir kendala 3 kita isi x1 itu 2 dan x2 itu 3, lebih kecil sama dengan 30. Setelah diisi semua, kita tekan solve yang ada pada file dan akan muncul 6 tabel window. Baik, kali ini saya akan mendistribusikan bagian hasil dari setiap tabel.
Yang pertama, window linear primer visual. Jadi tabel ini diperoleh solusi optimal. Untuk X1 itu kita harus memproduksi 15 unit dan X2 itu 0 unit. Jadi dengan memproduksi sebanyak itu kita akan memperoleh keuntungan sebanyak 7.500. Yang kedua yaitu window ridging. Pada tabel ini terdapat lower bound dan upper bound yang berguna untuk analisis sensitivitas. Di sini ada kendala 1, kendala 2, dan kendala 3. 3. Windows Solution List. Terdapat 4 nilai yaitu X1 sebesar 15, X2 0, dan nilai optimal setnya itu 7.500. Selanjutnya 4. Window Interaction. Interaction ini menggambarkan untuk mencapai solusi. Yang kelima, tabel dual. Tabel ini menunjukkan primer yang sesuai masukan yang sebelumnya, dan di bawah terdapat 2 model yang berguna untuk menganalisis post optimal dan post sensitivitas. Yang terakhir yaitu tabel grafik, menunjukkan daerah yang diarsir atau yang berwarna ini menunjukkan daerah yang layak jumlah produk yang harus dihasilkan. Itulah tadi cara mengerjakan soal linear programming maksimasi menggunakan form from Windows. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.